Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hardiansah Isamu dengan NIM R1B1210048. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Prinsip-prinsip Survei Tanah. Jadi sebelum saya membahas mengenai prinsip-prinsip survei tanah, saya akan menjelaskan pengertian tanah. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Tanah berperan penting sebagai tempat tumbuh tanaman, penyimpan air, habitat organisme tanah, dan banyak lagi. Survei tanah adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang sifat dan komposisi tanah di suatu area tertentu. Prinsip-prinsip survei tanah yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk tujuan yang diinginkan. Satuan peta tanah dan satuan taksonomi. Satuan peta tanah atau soil mapping unit atau satuan peta terdiri atas kumpulan semua delineasi tanah yang ditandai oleh simbol, warna, nama atau lambang yang khas pada suatu peta. Delineasi tanah adalah daerah yang dibatasi oleh suatu batas tanah pada suatu peta. Umumnya peta tanah terdiri atas lebih dari satu satuan peta. Satuan peta disusun untuk menampung informasi penting dari suatu lahan atau poligon tentang hal-hal yang berkaitan dengan survei tanah. Suatu peta tanah harus dengan mudah dapat dikenali, diukur, dan dapat dipetakan pada skala yang tersedia dari peta dasarnya. Waktu yang tersedia, kemampuan dari pada pemetanya, dan tujuan dari survei tersebut. Menurut soal survei definition staff pada tahun 1993, satuan peta merupakan kumpulan daerah-daerah atau area yang didefinisikan dan komponen tanah atau daerah aneka atau kedua-duanya diberikan nama yang sama. Setiap satuan peta tanah berbeda dalam beberapa dengan yang lainnya dalam satuan daerah survei dan secara unik didefinisikan pada suatu peta tanah. Penamaan satuan peta tanah. Penamaan satuan peta tanah adalah penamaan menggunakan sistem klasifikasi taksonomi. Satuan peta tanah terdiri atas satuan tanah tergantung dari skala peta. Pemetaan skala besar atau pemetaan detail menggunakan kartografi rendah atau famili atau seri. Sedangkan skala kecil menggunakan kategori tinggi, subgroup, grid group, subordo atau ordo, masing-masing menggunakan satuan fase sebagai berikut. Yang pertama, konsiasi tanah adalah suatu jenis peta tanah yang digunakan dari delineasi di mana tiap delineasi menunjukkan ukuran, bentuk, dan lokasi dari suatu satuan landscape yang tersusun atas suatu jenis komponen tanah atau satu jenis lahan miscellaneous ditambah include yang diperbolehkan. Yang kedua, asosiasi tanah, yaitu sekelompok tanah yang berhubungan secara geografis tersebar dalam suatu satuan peta menurut pola tertentu yang dapat digunakan posisinya. Tetapi karena kecilnya skala peta, taksa tanah itu tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, kompleks tanah merupakan sekelompok tanah dari taksa yang berbeda yang berbaur satu dengan lainnya dalam satuan delineasi tanpa memperlihatkan pola tertentu atau menunjukkan pola yang tidak beraturan. SPT ini mirip dengan SPT asosiasi
karena terdapat dua atau lebih satu satuan tanah yang tidak serupa yang digunakan dalam penamaan SPT. Demikian yang komposisi masing-masing satu satuannya serupa dengan SPT asosiasi. Dan yang terakhir, satuan peta merupakan satuan lahan yang sistem fisiografi atau bentuk lahannya sama, yang dibedakan satu sama lain di lapangan oleh batas-batas alami dan dapat digunakan sebagai satuan lahan. Kemudian, penentuan batas tanah. Penentuan batas tanah merupakan proses identifikasi dan memberikan tanda fisik atau hukum untuk memperjelas batas-batasan properti tanah. Beberapa metode yang umum digunakan dalam menentukan batas tanah melibatkan pemetaan, pengukuran, dan dokumentasi. Ini melibatkan sebagai berikut. Yang pertama itu survei tanah. Penggunaan instrumen survei untuk mengukur dan merekam batas-batas properti tanah dengan akurasi tertentu. Yang kedua, dokumen hukum. Mengevaluasi dokumen-dokumen properti seperti sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan, atau perjanjian tanah untuk menentukan hak dan batas tanah. Dan yang terakhir, tanda fisik. Pemberian tanda fisik seperti pagar, batu penanda, atau monumen yang ditempatkan pada batas-batasan tanah yang menandai secara jelas lokasi batas. Kemudian pemahaman hukum tanah, mempelajari hukum properti dan pertanahan yang berlaku di suatu wilayah untuk memastikan bahwa penentuan batas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran korelator dalam survei tanah. Korelator dalam survei tanah adalah variabel yang digunakan untuk memahami atau mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel lainnya dalam analisis tanah. Peranannya penting dalam survei tanah karena dapat membantu para ahli pertanian, geologi, dan lingkungan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tanah dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Beberapa contoh korelator dalam survei tanah meliputi yang pertama curah hujan, yang kedua jenis vegetasi, yang ketiga ketinggian, yang keempat suhu udara, dan yang terakhir penggunaan tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.